Gimana kondisi ini Wah, semuanya? wah ini saya baca berita tadi di TV Metro kalau nggak salah ini rekor Pak ya, 50.000 lebih Pak ya kasus baru ya. Jadi wah, Kalau sekarang ini yang dikhawatirkan itu ada dua, Jonas. ya gimana Pak? Ya kita doa dulu ya, Jonas ya. Ya baik Pak. Bapa di sorga, dikuduskan namamu, datang kerajaanmu jadi kehendak. Bebaskan dari yang jahat, bebas dari kegelapan. Kuasa Yesus bekerja, lawat saya pribadi Tuhan, dan nama Yesus Elohim dimuliakan. Amin. Ya amin. Yang Ya. dikhawatirkannya ada di Jonas. Ada lagi. Sekarang ini bukan hanya Omikron, tapi Delta juga. Gabungan atau tersendiri Pak? Nah, tidak tahu ya, tapi yang jelas ini ada Omikron dan ada Delta. Hmm, Ini menurut kawan saya profesor. ya Pak. Profesor beritahu bahwa ini ya ada Omikron dan ada Delta. Oh, wah itu. Tuh. Nah, ini kita banyak berdoa nih Jonas. Ya. Ini berarti artinya apa yang Pak Daud dapat penglihatan beberapa bulan yang lalu sebelum Omicron muncul nih Pak ya. Terjadi ini puncaknya di bulan 2 ini Pak ya. Mulai bahkan mungkin Pak, baru mulai. In the beginning. In the beginning. Baru permulaan Jonas. Ini. Iya Pak. Saya rasa juga begitu ya. Jadi pemirsa jemaat Tuhan ya tetap jaga protokol kesehatan, nggak usah takut, tapi jangan mencobai ya. Tetap kita menjaga protokol kesehatan yang baik. Amin. Ya. Nah mungkin ada hal apa Pak yang perlu mungkin Pak Dot. Jadi kalau Omikron dan Delta itu bersamaan Jonas ya. Nah ini yang susah orang memprediksi. Makanya kan kalau dikatakan Omikron tidak berbahaya, oke Jonas. Ya. Tapi ini ada Delta juga Jonas. Ya. Jadi itu kan sudah di mana-mana itu Jonas. Ya. Dan ini kan makanya saran saya supaya semua yang di Zoom lebih baik batasi untuk keluar rumah lah. Ya, setuju Pak. Kumpul-kumpul dibatasin Jonas. Iya, setuju Pak. Ya, jadi harus ini ya, saudara kurangi aktivitas yang nggak terlalu penting untuk apa kumpul-kumpul, istilahnya begitu ya, saran dari Pak Daud. Ya, jadi stay dulu di rumah kalau nggak terlalu penting. Ya. Nah, kondisi Semarang gimana Jonas? Semarang juga mulai meningkat Pak. Kasus perharinya mulai meningkat Pak. Iya. Jawa Barat yang kayaknya banyak sekali peningkatannya. Jawa Barat, Bandung gimana Jonas? Bandung kalau nggak salah 14.000 Pak. Besok saya ke Bandung Pak. Gimana? Besok saya ke Bandung. Bandung gimana Jonas? Ya kasusnya melonjak tinggi Pak. Tapi percayalah, besok saya ke Bandung soalnya Pak. Ke Garut. Ya. Ada pelayanan. Tapi nggak kumpul-kumpul, hanya melayani keluarga aja. Wah ini berarti ini Jonas ya, sekarang baru di mana-mana banyak yang Omikron, Delta ya Jonas ya. Betul Pak. Nah ini yang masih belum tahu memang apakah ini Omikron ini mutasi bareng-bareng dengan Delta atau memang Omikron sendiri atau Delta sendiri, yang itu masih belum tahu. Tahu Jonas. Ya, Yang kita penting berharap, hati-hati aja Jonas. Ya, kita berharap, kita berdoa supaya kuasa Tuhan Karena membebaskan. ini kan kita berdoa sampai bulan Februari sampai Juli Jonas. Iya Pak. Amin. Kira-kira 4 bulan Pak ya. Kalau kita berdoa aja Jonas. Ya. Ini ada yang menanyakan apa nih? Vaksin Nusantara. Makanya doakan supaya vaksin Nusantara beres Jonas.
Siapa? Kan nunggu pengesahan presiden aja, Jonas. Ya, hanya pengesahannya aja Pak ya. Ya, tinggal presiden oke, Tinggal gitu, stempel Jonas. aja Pak ya. Ini saya dengar-dengar yang divaksin pun juga ada yang tetap ada yang kena ya, Jonas ya. Booster aja kena Pak. Gimana, Jonas? Yang sudah booster 3 kali aja bisa kena Pak. Omikron ini. Booster 3 kali kena. Ya, masih bisa kena Pak. Cuman memang katanya, saya sendiri juga nggak tahu, katanya memang efeknya nggak separah yang dulu Delta Pak. Hanya flu, Tapi tetap ini Jonas. batuk gitu. Yang gini ini kan bukti ini banyak mati ya, meninggal ya. Iya, masih ada meninggal Pak. Banyak meninggal ya, Jonas ya. Banyak Pak. Cuman nggak sehebat yang waktu rame-ramenya bulan Juli tahun lalu Pak. Waktu Delta itu. Ya mungkin karena Belum tahu juga. udah di cover vaksin mungkin ya. Tapi yang jelas ya vaksin tapi tetap jangan adu sakti itu aja. Betul. Tetap protokol kesehatan itu aja, Jonas. Iya Pak, betul Pak. Harus jaga, jangan malah ikut-ikut ke tempat rame nongkrong itu ya. Itu mencobai namanya. Ya. Ya Pak, mungkin Nah, ada ini gimana perkembangan Jonas? perkembangan ya untuk bisnis Pak. Nah, bisnis masih stuck aja Pak. Ini kan kayak kemarin aja bahan pokok seperti nggak tahu di tempat lain, tapi minyak goreng di Semarang masih susah. Harga pada naik nih, Jonas. Harga naik, barangnya kosong. Ya, ini kena dampak Pak. Jadi perusahaan-perusahaan juga ini Pak, omsetnya menurun. Ya kita percaya Pak bahwa di balik semua ini ada rencana Tuhan. Kita aja Pak. Tuhan buka jalan lah, Jonas. Ya, diimani Pak. Di balik semua ini pasti ada rencana Tuhan dan Tuhan pasti menyertai. Kalau saya di kebun tadi, Jonas. Oh, ini di kebun Pak. Sekarang ada di Solo. Oh, tahu gitu saya ke kebun Pak. Saya butuh serintil. Kebunnya makan durian sama panen alpukat. Waduh, lah itu. Nah, kita santai-santai aja. Padahal tadi pagi tuh saya udah mau WA Pak Daud itu. Pak di kebun nggak Pak? Saya mau perlu serintil ini Pak. Oh iya, bisa ngambil di kandang ya. Saya perlu serintil Pak. Untuk pupuk. Pilih 1 sak 2 sak bisa. Ya, nantilah Pak. Oh, lagi Gimana perkembangan semuanya, Jonas? Ya, kalau bisnis ya masih begitu-begitu aja Pak. Kalau bisnis. Tapi puji Tuhan lah Pak, pelayanan dan Yifta sudah 1 tahun Pak, tanggal 14 kemarin. Yifta Ministry. Ya. Semua dinikmati, disyukuri, Jonas. Iya Pak. Nah, ini perlu duriannya Pak Daud ini, yang durian Petro. Udah berbuah Pak yang di situ Pak, durian Petronya Pak. Dikit buahnya, hanya 1-2 aja. Oh, karena cuaca. Ini kan sering hujan ya. Faktor cuaca ya. Tapi tadi saya makan durian yang ada di tempat duduk-duduk ya, itu enak, Jonas. Durian apa Pak? Lokal? Durian lokal apa enak? Kalau lokal apa enak? Kalau kemarin Pak Daud sempat ini nggak beli bawor nggak? Saya bawor nggak tahu, bawor itu enak apa enggak? Katanya enak Pak, bawor Pak. Kayak mungkin lebih enak duri hitam tapi. Saya banyak nanam duri hitam kemarin. Ya, duri hitam, musangking, itu enak pasti. Nah, ini gimana, Jonas? Berarti ini apa-apa naik semua nih? Naik,
barang-barang naik dan banyak yang kosong. Yang nggak naik, belum naik harga diri, Pak. Iyalah, tenang aja Jonas. Kita semua nikmati, kita syukurilah. Ya Pak, hidup harus bersyukur Pak. No. Ada di Solo ya, berarti sudah Pak ya? Iya, di Solo. Ada rencana planan ke luar kota Pak? Saya mungkin ke Surabaya ya. Minggu depan? Ya, nanti lihat-lihat lah. Gimana kabar kamu rencana mancing, Jonas? Nah kan nunggu Pak Daud ini, nunggu waktunya Pak Daud. Tapi kan hujan terus ya? Enggak Pak, ini oke. Ini musim ikan tenggiri nih Pak. Yang tenggiri Pak, enak ini dipancing. Lagi musim ini. Kapan lah Pak Daud? Waktu nanti? Ada waktu? Suka sekali tuh kalau makan tuh sashimi. Wah, cocok itu Pak. Tenggiri Pak. Tenggiri masih hidup, tangkap, langsung potong, bawa ini. Apa namanya? Kecap itu. Siapa ndak enak? Enak tuna tetap. Di laut utara sini nggak ada ikan tuna Pak, harus ke laut selatan atau di laut timur. Oh, adanya ikan apa tuh? Kalau di sini ikan yang enak ya kerapu, kakap merah sama kakap putih sama ini tenggiri, itu aja yang enak. Kalau sashimi ya cocok ikan tuna, itu paling enak. Dagingnya lembut, teksturnya juga nggak terlalu yang lembut juga sih kalau itu, tapi manis, enak itu. Dulu kalau ke Raja Ampat itu, wah itu tempatnya Pak. Jadi wah, makan di kapal itu sashimi, wah enak sekali itu. Mau antap di sana Pak. Nanti lah tunggu Saya suka sashimi sih. Ya, nanti tunggu Pak Daud lah, ada waktu. Kita mancing, Pak. Sekarang gimana kabarnya harga-harga bangunan, Jonas? Bangunan saya nggak tahu sih, Pak. Kalau bahan pokok yang setahu saya tuh properti gimana nih ya, tanah? Lesu, Pak. Susah. Semua pada lesu ya, Jonas ya. Mau jual sesuai harga pasaran mungkin ya susah, mesti mau nggak mau ya harus di bawah harga pasaran ya kalau mau agak cepet. Ekonomi ya, Jonas ya. Iya Pak, banyak orang butuh ini kan Pak, modal. Mau pinjem bank juga dilema. Situasi sepi. Jelas, Jonas. Disyukuri aja lah Pak, nikmati. Pak Daud enak di kebun, makan sayur, apa itu? Ya kalau saya makan sayur, buah-buahan, saya mau daun pepaya. Jalan olahraga. Daun pepaya kan. Olahraganya apa nih, Jonas? Nah inilah Pak, saya belum ada waktu mau olahraga ini Pak. Kalau saya setiap hari pasti jalan kaki. 2-3 kilo itu pasti. Ya lumayan tuh Pak, untuk kardio. 2-3 kilo, setelah itu sama sit up, setelah itu latihan sebentar aja, sebentar. Pantesan sekarang kelihatan kurus Pak. Oh, tetap sama tuh Jonas. Udah Pak, kelihatan kurus. Apa karena di Zoom ya? Oh gitu ya. Apa karena di Zoom? Tapi beratnya Jonas berapa? Aduh, 86 Pak. Oh jauh. Saya hanya hampir 60. Hampir 60? Kalau saya selalu stabil di situ aja. Ya.
Nah, ini masalah ini di perut ini Pak, kalau saya Pak. Susah. Harus Saya setiap hari, sit saran up. saya yang medium, setiap hari itu saya makan ini Jonas, jus seledri sama wortel, Seledri. jus seledri wortel, kedua jambu biji, Yang merah? jambu biji, iya yang merah, dalamnya merah. Yang ketiga ini Jonas, pisang tuh setiap hari. Ya. Itu yang saya tahu Pak Daud nggak luput dari pisang Pak ya. Iya, karena saya setiap hari pasti makan pisang, Jonas. Itu sudah nggak Makan mungkin. pisang. Nggak mungkin bisa ini Pak ya, lupa Pak ya Pisang. untuk konsumsi pisang. Pisang 300. Nah, pisang itu apa Pak Pisang. yang bagus dikonsumsi Pak Daud? Jenis yang apa Pak? Karena saya mendengar bahwa ada pisang yang untuk orang yang kena diabetes itu nggak boleh makan pisang tertentu Pak. Kalau diabetes kan gula ya, berarti pisang jangan ya. Pisang nggak boleh. Kalau kebetulan kan saya puji Tuhan sih, hampir semua normal ya Jonas ya. Amin. Kalau saya kan dari kolesterol, dari Trigliserid. duluan sempat naik, trigliserid saya sempat dulu 600 Jonas. Waduh. Tinggi sekali itu Pak. Nah, setelah itu saya kembali ke pola hidup yang lama, yaitu jaga makan, jaga kondisi sama olahraga lagi. Sekarang udah mulai normal semua Jonas. Ya, Pak Daud memang saya perhatikan paling suka sayur. Saya setiap hari itu kalau ke kebun itu pasti ngambil sayur, kan kita nanam sayur Ya. Jonas, dan saya kan suka sekali buah-buahan, sayur-sayuran gitu Jonas. Ya. Iya Pak. Berat saya sih hampir 60 kilo Jonas. Ya. Kecuali Ya 59, 60 gitu. ya. Kecuali kalau Kelihatan gemuk ya Jonas. kalau sekarang enggak Pak. Apa rambutnya baru atau bagaimana? Rambutnya bagus nih Pak. Kelihatan muda. 10.000 sampai 15.000 kan Ya. potong rambut. Ya, saudara, pemirsa jemaat Tuhan, Pak Daud ini kalau potong tuh nggak pernah di salon. Ya, Pak Daud ini ya saya sangat suka kesederhanaannya. Ya, Pak Daud ini potong cuma 10.000, 15.000 di kampung lagi tempatnya. Nggak pernah di salon. Di kebun. Ya, jadi itu di Dan dinikmati, syukuri Jonas. ya luar biasa Pak Daud. Mm-mm. Ya, kecuali di Semarang akan kodok Pak ya. Kelihatannya Saya suka kodok. Karena ada historinya ternyata. Dulu suka merintah genderuwo kalau nggak salah cari kodok. Iya. Dulu saya masih kecil Jonas. Iya. Waktu usia 9 tahun. Langsung saya panggil genderuwo, pemimpinnya genderuwo. Nah, disitulah saya bertarung sama genderuwo. Saya bertarung sama genderuwo. Nah, genderuwonya kalah, ada cincinnya. Oh, Nah, waktu itu cincinnya saya ambil. Kan cincinnya genderuwo itu dipakai bisa menghilang, Jonas. oh gitu Pak ya. Waktu itu cincinnya ada gambar burung gagak di sini. Akan ambil cincinnya genderuwo itu ada tekniknya, ada kelemahannya Pak ya. Dilihat dari kelemahannya tuh. Langsung saya ambil aja, saya paksa pokoknya. Saya dulu umur 9 tahun udah ngalahkan pemimpin genderuwo di suatu tempat di sungai besar tuh Jonas. Oh, Setelah itu genderuwonya berlutut bersujud kepada saya. Dalam bahasa Indonesia itu, kalau bahasa Jawa Sendiko Dawuh Gusti gitu, manggil saya Gusti. Nah kalau dalam bahasa Indonesia apa perintah Tuhan gitu. Saya ngomong, dia sudah kalah, dia tunduk, cincinnya saya balikin Jonas.
karena saya tidak perlu cincin. Perlu kok. Perlunya kodok. Saya tanya mau apa, Gusti Sendiko Dawu. Saya ngomong kodok. Langsung dia panggil anak buahnya semua, dia langsung tangkepin kodok-kodok itu. Nah, setiap malam minggu, karena teman-teman kan banyak cari kodok, Jonas, di kampung. Ya. Mereka baru dapat 3 atau 5 ekor, saya udah berkarung-karung, Jonas. Enak enggak? Berkarung-karung. Enak enggak? Dan waktu itu langsung, apa perintah Tuan? Gitu. Kodok. Gitu. Kodok tangkapannya gendruwo enak nggak, Pak? Enak lah. Tidak enggak. Sama Saya dapat kodok itu sampai karung-karungan, Jonas. sama apa? Kodok kretek besi namanya, Pak. Kalau kodok itu kan organik, Jonas. Iya. Ya, saya penggemar kodok Saya juga, suka Pak. suka kodok, Jonas. Iya. Nah, Sama, Pak. Jonas, rencana kapan mau ke Solo? Nanti pulang dari Bandung, Pak ya, minggu depan, Pak ya. Saya besok ke Bandung sampai hari Minggu, Pak, atau Senin. Nanti kalian main-main ke Semarang lah ya, Ya. cari kodok. Mau ke Semarang, Pak Daud, minggu depan? Boleh sekalian nanti saya mancing ya. Mancing. Mancing mania, Pak Daud. Mumpung musim Ya. tengiri nih, Pak Daud. Nah, ini kan musiman tengiri. Kalau saya kan hampir setiap hari itu jalan kaki, setelah itu ke kebun juga jalan kaki juga. Sit up. Dan ya karena rutinitas dari kecil ya, Jonas. Ya. Kan konsep hidup ini harus disiplin waktu, disiplin diri sendiri, disiplin tidur, Jonas. Ya, Pak. Nah, disiplin kerja. Ya, biasa tidur jam berapa, Pak Daud? Yang baik, Pak Daud biasa. Kalau saya jam 10 ya. Jam 10, Pak ya. Dan jam 3 pasti bangun doa pagi ya. Wah, ini ketaatan Pak Daud, saudara. Pak Daud tuh paling taat untuk berdoa di pagi hari. Jam 3 itu pasti bangun doa dulu. Ya. Setelah itu kira-kira jam 6 itu jam 7 itu biasa saya minum kopi dulu, Jonas. Oh. Teh kopi ini kopi hitam, Jonas. Iya. Dari biji. Numbuk Dari biji sendiri kopi. atau beli yang memang hitam sudah ini, Pak, gilingan, Pak? Oh, saya giling sendiri. Giling sendiri ya. Lebih mantap, Pak ya, kayak itu. Bisa nih istri saya yang bikinkan. Minum. Nah, setelah habis minum kopi, baru jalan kaki, Jonas. Saya Setelah ingat. jalan kaki, sit up, terusan tangan semua gerak. Itu kalau saya jalan kalau di kebun itu sampai 4 sampai 8 kilo, Jonas. Waduh, longnya 8 kilo. Padahal 4 sampai 8 kilo itu posisi jalan naik, Pak ya. jalan naik. Kalau di kebun Kalau di itu kebun. 4 sampai 8 kilo PP itu, Jonas. Turun naik itu. Kalau di rumah ya hanya 3 kilo lah, 3 kilo, 4 kilo gitu aja, Jonas. Ya. Setelah itu baru pokoknya minum, kalau saya mau olahraga tuh mesti minum kopi dulu, Jonas. Sama, Pak. Dulu waktu nge-gym itu katanya kalau minum kopi itu seperti ada penambahan stamina, betul nggak sih, Pak? Kalau saya minum kopi karena dari usia 9 tahun ya, Jonas. Waduh, lama sekali, Pak. Dan kalau saya minum kopi kan sebelum makan nasi, sebelum makan apa-apa, Jonas. Lambung nggak apa-apa, Pak? Aman, Pak?
oke, tidak ada masalah. Saya kalau bangun pagi mesti minum kopi dulu. Nah, minum kopi, giling, setelah itu ya istri saya yang bikinkan. Kesukaan saya dia tahu. Kalau kesukaan saya kan istri saya sukanya saya kopi Papua, Jonas. Oh. Ya. Saya khusus kopi itu dari Papua, daerah Ilaga, Jonas. Oh. Dan kalau kopi saya selalu dikirim dari Papua sana, Jonas. Iya, Pak. Dan itu dekat dengan Gunung Jayawijaya, Jonas. Wah, tinggi sekali. jauh itu. Saya kalau kira-kira 6 bulan sekali, saya pesan dikirim kopi dari sana. Khusus di roasting kan untuk saya, Jonas. Oh, sudah roastingan Pak ya? Ya. Dan itu mereka senang sekali, Jonas. Iya Pak. Dan kalau saya pesan, nah nanti begitu mau habis, telepon dikirim lagi, Jonas. Saya kopi hanya suka tiga jenis kopi, Jonas. Yang apa Pak? Pertama Arabica dari Sulawesi? Papua. Oh, Papua. Kedua Arabica dari ini, Jonas, Sumatera. Nah, ketiga dari Toraja, Jonas. Nah, itu Toraja enak Pak. Saya pernah Pak, sana Pak, Toraja Pak. Nah, tapi yang paling saya suka tetap JJ Royal. Haleluya. Kalau saya suka sekali ngopi dari usia 9 tahun. Wow. Dan kalau di kebun saya tuh kan kita ada teh liar, Jonas. Ya. Nah itu pegawai saya selalu nyarikan daun teh. Jadi daun teh dari kebun, Jonas. Ya. Nah, sama pegawai dikeringkan matahari, terus dikasih bunga rosella. Kita nanam bunga rosella, Jonas. Ya. Itu enak Pak. Jadi setiap hari kalau di kebun itu saya minumnya teh rosella sama bunga rosella. Ya. Enak itu Pak Daud. Dan dari dulu saya memang tidak suka gula, Jonas. Ya. Manis-manisnya tidak suka. Sama Pak. Saya teh Saya mesti harus sukanya murni. yang agak pahit gitu. Ya. Berarti kopi juga nggak pakai gula Pak ya? Saya kopi tidak pakai gula, tidak pakai susu, tidak pakai apa-apa. Hanya kopi aja. Murni, betul-betul murni Pak ya? Iya. Itu sejak kecil Pak? Minum murni gitu Pak? Umur 9 tahun. Umur 9 tahun? Wow. Kalau minum kopi malam pun ya tidur tetap, tidak ada masalah. Nggak ada efek Pak ya? Tidak ada efek. Wah, luar biasa. Menurut saya kalau setiap pagi minum kopi dulu. Ya. Setelah Sama minum kopi baru buahnya pisang. olahraga. Nah, setelah itu olahraga, saya minum kopi, saya makan pisang. Setelah makan pisang, setelah itu lihat kandang ayam, kandang burung gitu aja, Jonas. Sapi. Nah, ya itu langsung baru jalan, Jonas. Oh, sapi kan di kebun. Pengalaman hidup ya, Jonas ya. Iya Pak. Harus jaga kesehatan lah Pak ya, olahraga seperti Pak Daud ini sangat peduli tentang olahraga ya. Jadi makan pun Pak Daud sangat konsumsi buah-buahan dan sayur sukanya. Ya kecuali kodok itu lain cerita itu. Kalau makanan yang paling saya suka ada, Jonas. Apa Pak? Saya suka ikan ya. Ikan. Ya. Saya suka ikan. Ya ikan. Ikan sama ini apa tuh? Tapi Jonas nyari pasti susah. Apa Pak? Gendon. Gendon itu apa Pak? Ulet kembang turi. Pohon turi. Ulet pohon turi. Sama ketiga ini, Jonas,
ratunya rayap. Apa itu? Ya, warnanya putih ini gundi namanya. Oh, dimasak apa, Pak? Nah, dibakar langsung makan gitu. Waduh. Segede apa itu, Pak? Inilah. Oh. Nah, setelah itu makan gangsir. Lah, gangsir itu saya tahu ya, Pak Daud sukanya gangsir. Saya paling suka gangsir sama belalang. Wah. Jadi makan saya itu belalang, jangkrik gangsir, terusan ratunya rayap. Nah itu. Nah, gimana Jonas? Saya pernah makan gendon, palanya putih, gede segini, bakar itu. Kalau makan itu rasanya itu dunia milik sendiri, yang lain ngontrak gitu. Nah, saya punya pengalaman itu, Pak. Waktu suka ke Gunung Kidul, Wonosari itu kan banyak orang jual belalang itu, Pak. Saya suka belalang dipanggang, bukan digoreng, dipanggang. Saya penasaran makan, nggak taunya, wah alergi, Pak, nggak kuat saya. Kalau pagi saya selalu makan nasi sama telur, itu aja. Telurnya putihnya aja, Jonas. Ayam kampung, Pak ya? Iya. Nah, setelah itu jadi setiap hari itu pagi itu habis minum kopi, olahraga, baru makan. Makan itu telur ayam itu 2 sama nasi putih, dah itu aja, Jonas. Oh. Setelah itu makan pisang. Setelah itu baru berangkat ke kebun. Malam udah menghindari malam, nasi, Pak ya? Malam itu saya kalau malam suka makan talas, Jonas. Talas itu setiap hari. Jadi malam udah menghindari banyak nasi, Pak ya? Karbohidrat, Pak ya? Pokoknya makan talas itu, talas, singkong, dengan ketela gitu. Itu kebiasaan saya sih, Jonas. Iya. Luar biasa itu, makanan sehat semua. Banyak protein. Misalnya kalau teh itu dari teh liar dari kebun Jonas sama bunga rosella. Kalau nggak salah Pak Daud ini lagi mau nanam teh ya, Pak ya? Kebun teh, Pak ya? Ini belum lah, hanya berapa biji aja, Jonas. Tapi jadi bisa tumbuh, Pak, itu, Pak? Hah? Bisa tumbuh? Bisa tumbuh? Tumbuh. Karena iklimnya dingin ya, Pak? Ya pokoknya semua tuh dinikmati, Jonas. Iya, Pak. Ini saya juga tanaman saya udah mulai berbuah nih, anggur itu sudah mulai, kelengkeng gitu, mangga. Kalau saya kan tugasnya itu pokoknya habis olahraga kebun nanti sama anak ngawasi latihan, itu aja, Jonas. Iya. Masih latihan terus, Pak? Latihannya. Masih latihan terus, Pak ya? Oh, saya tetap ya ngawasi latihan gitu, Jonas. Ya. Luar biasa. Kan dulu saya disiplin latihan, Jonas. Iya. Nah, dari umur 9, Pak ya? Iya. Ya, walaupun saya sudah umur hampir kepala 5, Jonas ya. Iya. Masih lumayan, Jonas. Intinya kenceng Pak Daud ini ya. masih lumayan, Jonas. Nah, itu kelihatan ini ya. Hah? Ininya, Jonas? ininya kelihatan garis-garis, Pak. Kalau saya kan ketutupan lemak ini, Pak. Ya, dinikmati lah, Jonas. Iya, Pak. Oke, tanya jawab, Jonas. Ya, Pak. Kita tanya jawab, saudara. Yang pertama, Teresia dari Jakarta. Silakan, Bu. Halo, selamat malam. Shalom, Pak Daud. Pak, Ya, gimana? ya, Pak, saya mau nanya mengenai penglihatan, Pak. Jadi ini dulu waktu
anak saya berumur 3 tahun, dia pernah melihat kayak ada sosok di sekolah sampai dia tuh nggak mau masuk ke sekolah. Nah, memang di pohon keluarga kami itu kakek saya itu seorang yang suka nulis jimat, suka memang nyimpen jimat gitu. Nah, kemudian setelah didoakan, dia udah nggak apa-apa nih. Nah, tapi beberapa waktu yang lalu, sekitar setahun yang lalu, dia sempat bilang dia melihat sesuatu bayangan hitam. Tapi dia bilang dia nggak takut waktu yang kedua kali ini. Dia bilang dia nggak takut dan dia melihat dia bilang ada malaikat yang tarik itu, yang hitam-hitam itu terus hilang gitu. Nah, saya mau tanya Pak Daud, ini maksudnya apakah itu masih ada di diri dia atau gimana kita bisa tahu kayak penglihatan kayak gitu udah nggak ada di dia gitu? Harus ngecek langsung Ibu. Ya, ada anaknya sih. Bisa didekatkan. Yang sering lihat ini ya? Iya. Nggak apa-apa, ini bukan masalah setan, itu penting. Oh. Kita doain ya. Ya, oke. Aku mohon kekuatan Elohim bekerja, kuasa Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebas dari kutuk, bebas dari kegelapan. Kuasa Yesus bekerja, apa saya pribadi Tuhan, kerajaan Tuhan datang dan menjadi, dan nama Yesus Elohim dimuliakan. Amin. Amin. Lanjut Jonas. Ya, sebelum nomor berikutnya saya sampaikan ya saudara, itu di live chat sudah ada nomor urutan ya untuk tanya jawab atau didoakan sama Pak Daud. Jadi kalau berikutnya ini kita ketik namanya nggak ada, jadi kita lewati ya. Jadi ada konsekuensinya supaya adil dengan yang lain ya. Yang berikutnya Ibu Leni Manowari, silakan Bu. Ya, selamat malam Pak Jonas, selamat malam Ya, Pak Daud. malam. Tanya apa Ibu? Salam. Pak, saya mau nanya apakah masih ada kutuk atau sudah bebas Pak? Soalnya masih belum ada hal yang baik lagi gitu Pak. Memang beberapa bebas waktu lalu. Ibu. Iya, Bebas Pak. Ibu. Amin. Tak doain Ibu ya. Iya, baik Pak. Aku mohon kekuatan Elohim bekerja, kuasa Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebas dari kegelapan. Kuasa Yesus bekerja, awas pribadi Tuhan, kerajaan Tuhan datang dan menjadi, demi nama Yesus HaMasiah. Amin. Amin. Lanjut Terima Jonas. kasih Pak Jonas. Ya, berikutnya Melisa Dewi dari Solo. Silakan Bu. Pak, saya mau tanya, apa masih ada Pak di kami Pak? Halo? Rumahnya ada penunggunya nih Ibu. Oh, rumahnya. Oh, ada Pak. Iya. Kayak gimana Pak? Kayak ada bayangan perempuan tadi. Kenapa Pak? Bayangan perempuan Bu. Bayangan perempuan. Oh, iya. Ya doa ya Doakan ikuti ya. gitu, Pak. Ya doa ya ikuti. Doa. Demi nama Tuhan Yesus, segala roh-roh jahat keluar. Susana. Doakan keluar. Darah Yesus hancurkan kutuk. Yesus hancurkan kutuk. Darah Yesus hancurkan kutuk. Darah Yesus kutuk. Darah Yesus hancurkan. Darah Yesus sucikan tempat ini. Darah Yesus sucikan tempat ini. Demi nama Tuhan Yesus, segala roh-roh jahat keluar. Demi nama Tuhan Yesus segala roh jahat keluar. Darah Yesus sucikan tempat ini. Darah Yesus Sucikan tempat ini. Sucikan tempat ini. Sucikan tempat ini. Sucikan tempat. Sucikan Doa tempat ini ini. selama 1 minggu ya Bu ya. Oh iya. Iya Pak. Oke, lanjut Jonas. Iya. Ya, berikutnya Pak. Ibu Farida dari NTT. Silakan Ibu. Malam, Pendeta, Pak Daud. Tanya apa Ibu? Ini Pak Pendeta, saya dengan suami kan lagi punya masalah lagi dalam proses pengadilan untuk perceraian.
selama 13 tahun rumah tangga kita nggak pernah ribut, nggak pernah apa, tapi tiba-tiba satu saat suami minta cerai dan ya yang saya tahu dia punya ternyata dia punya hubungan dengan wanita lain. Dan ketika saya ke beberapa tim doa gitu, katanya dia di guna-guna sama wanita itu, katanya pakai susuk gitu. Apa yang perlu saya bantu Ibu? Minta didoain atau mungkin Pak Pendeta bisa lihat saya kena gangguan atau apa Pak Pendeta. Kita doa supaya dipulihkan rumah tangga Ibu ya. Yes. Ya. Kita doa. Aku mohon kekuatan Elohim bekerja, kuasa Elohim bekerja. Bebaskan dari yang jahat, bebas dari kutuk, bebas dari kegelapan. Kuasa Yesus bekerja, ulurkan tanganmu Tuhan, pulihkan rumah tangga ini Tuhan, pulihkan keluarga ini. Supaya nama Yesus yang dimuliakan. Pulihkan keluarga Tuhan. Amin. Lanjut Jonas. Berikutnya Kasih. Ibu Noni dari Jakarta. Silakan Ibu. Tekan Gimana, tombol mic-nya Bu, di unmute dulu Bu. Ya. Udah ya? Udah. Oh, begini. Tanya, Pak. Iya, saya mau tanya. Kira-kira setengah tahun yang lalu, saya kan kalau berdoa atau apa kan suka kayak ada bayangan hitam, Pak. Kayak ada bayangan-bayangan hitam itu menghampiri saya gitu loh, Pak. Mau tanya apa Kayak Ibu? menimbulkan rasa takut gitu loh. Mau tanya apa Saya Ibu? mau tahu gitu loh, kalau misalnya kayak bayangan-bayangan hitam yang kayak menghampiri saya itu, kira-kira apa ya, Pak? Apa itu kuasa gelap, Ibu. keturunan gitu loh? Ini ada roh pengganggu berarti Ibu. Oh. Ya kita doa untuk pengusiran roh Bu ya, supaya tidak diganggu ya. Itu dari rumah atau dari itu, Pak, keturunan? Biasanya dari rumah ya. Oh, yang bayangan gelap itu yang menghampiri itu ya, Pak? Iya. Ya, angkat tangan Ibu ya Pak. Iya, iya. Darah Yesus hancurkan kutuk. Darah Yesus hancurkan mantra. Darah Yesus bebaskan. Dari Yesus bebaskan. Demi nama Yesus roh jahat keluar. Yesus, roh jahat keluar. Darah Yesus sucikan Darah tempat ini. Yesus sucikan tempat ini. Demi nama Yesus roh jahat keluar. Demi nama Yesus roh jahat keluar. Amin. 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 Oke, Jonas lanjutin ya. Terima kasih Pak. Sampai ketemu minggu depan ya Pak. Di Semarang Pak ya.